Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandi Suarman dengan NIM 226044 dari Universitas Diponegoro Makassar, jurusan Bisnis Digital. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai bisnis dengan model Canvas. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang dimana mengangkat model Canvas pada bisnis. Saya akan menerapkan model Canvas pada bisnis barbershop. Seperti yang diketahui, barbershop adalah tempat untuk pangkas rambut. Di zaman modern ini, penampilan merupakan faktor penting di mana kepribadian seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat. Baiknya penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang atau lawan jenis, dan meningkatkan kepercayaan orang lain. Tidak hanya wanita yang sudah biasa bersolek, kini para pria pun sudah sadar akan pentingnya penampilan. Hal tersebut dapat menjadi peluang baru untuk para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba menyediakan produk barang atau jasa yang dapat memenuhi permintaan yang berkaitan dengan penampilan. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan apa itu bisnis model Canvas atau yang biasa disingkat BMC. Bisnis model Canvas atau BMC adalah salah satu model rencana bisnis yang menjelaskan tujuan, modal, dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sangat efektif untuk meminimalisir kesalahan karena semua risiko sudah ditangkap sejak awal. Di dalam bisnis Canvas terbagi menjadi 9 elemen, yang dimana pertama, customer segmentation, yang kedua, customer relationship, yang ketiga, channels, 4, value proposition, 5, key activities, 6, key resource, 7, key partners, 8, cost structure, dan 9, revenue streams. Baik, selanjutnya mari kita membahas 9 elemen dalam bisnis Canvas, yang dimana saya menerapkan pada bisnis barbershop. Yang pertama, customer segmentation atau segmentasi konsumer atau pasar. Target pasar adalah laki-laki, ekonomi menengah dan menengah ke atas, berusia 12-35 tahun. Di mana usia muda atau belasan zaman sekarang cukup aware terhadap gaya untuk menarik perhatian teman-temannya. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, customer relationship atau hubungan atau relasi dengan pelanggan. Di mana yang kita dibutuhkan ini yang pertama, bonus loyalty, di mana setiap pelanggan yang sudah 8 kali menggunakan jasa potong rambut kami, maka akan kami beri bonus 1 kali potong rambut gratis. Hal ini dilakukan dengan memberi kartu loyalty seperti kartu nama atau member yang diberi cap setiap kali potong rambut, shaving, atau warna. Yang kedua, sesekali memberi souvenir berupa stiker, kaos, atau pin dapat menjadi daya tarik terhadap pelanggan. Ketiga, pemanfaatan sosial media dengan cara posting konten, foto atau video, dan artikel secara berkala mengenai tren penampilan, gaya rambut, dan fashion pria terbaru, serta dapat digunakan pengumuman promo-promo terbaru, serta landasan untuk melakukan customer market survey. Kemudian yang ketiga, channels, atau jalur pemasaran atau promosi. Yang pertama, direct method, atau langsung. Official place menggunakan tempat di ruko lantai 2 untuk membangun idea models, yaitu awareness, interest, desire, and action. Kedua, indirect method, tidak langsung. Sosial media merupakan media komunikasi yang sangat mudah digunakan untuk melakukan promosi serta berkomunikasi dengan pelanggan, di mana di sini kita bisa menempatkan manajer atau beberapa karyawan sebagai admin aktif yang memantau sosial media. Selanjutnya yang keempat, value proposition atau proposisi nilai. Usaha bisnis barbershop dengan menggunakan konsep delivery service, berbagai pelayanan lengkap, barber profesional, dan penggunaan aplikasi online dinilai menjadi proposisi nilai yang menjawab kebutuhan konsumen saat ini. Kemudian, selanjutnya yang kelima, key activities, aktivitas utama. Mulai dari potongan gaya rambut, mencuci rambut atau krimbat, pijat refleksi, dan juga perawatan tambahan lain yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan para kaum pria sebagai target konsumen utama. Kemudian yang selanjutnya, 6. Key resource atau sumber daya utama. Yang pertama, tenaga yang ahli dalam pangkas rambut,
Yang kedua, lokasi yang sesuai dengan target market yang dituju. Yang ketiga, mempersiapkan modal operasional biaya. Yang keempat, promosi atau marketing. Yang kelima, analisis keuntungan usaha barbershop. Selanjutnya yang ketujuh, key partners atau mitra kunci. Yang pertama, menggunakan nama public figure atau artis yang memiliki fanbase-nya sendiri. Merupakan cara yang sangat efektif untuk meningkatkan permintaan. Yang kedua, supplier peralatan dan perlengkapan barber. Ketiga, konsultan desain interior. Selanjutnya yang kedelapan, cost structure atau struktur pembiayaan. Adapun cost structure yang dapat dirancang ialah biaya tempat, biaya desain interior, biaya peralatan cukur, biaya pekerja jika merekrut pekerja, biaya promosi serta biaya cadangan jika sewaktu-waktu ada hal yang tak terduga yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kesembilan, revenue streams atau sumber pendapatan. Servis cukur, penjualan pomade, marketing mix. Yang pertama, produk. Jasa layanan potong rambut dan penjualan aksesoris rambut. Yang kedua, place. Official shop untuk distribusi nilai yang ditawarkan dari perusahaan. Yang ketiga, price. Harga yang ditawarkan oleh perusahaan supaya customer bisa mendapatkan nilai yang ditawarkan customer. 4. Promotion. Strategi promosi untuk mengkomunikasikan informasi produk dari kepada customer menggunakan promosi secara offline dan online. Itulah tadi 9 elemen dalam bisnis kanvas. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih manfaatnya model kanvas ini? Adapun manfaat menggunakan bisnis model kanvas bagi pebisnis pemula. Yang pertama, akurat. BMC membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. 2. Adanya kesesuaian antara target dan sasaran pasar. Dengan model bisnis ini, pebisnis akan membantu dalam memvisualisasikan produk sehingga bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk. Yang ketiga, memperjelas fokus bisnis. Selain membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, tetapi juga memperjelas fokus bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk mencapai pelanggan mereka. Jika langkah yang diambil salah, maka bisnis bisa gagal. Dengan adanya model bisnis ini, cara untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan lebih terfokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dalam usaha bisnis barbershop. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama dalam bisnis barbershop ialah memiliki diferensiasi atau inovasi yang menjadi daya tarik yang khas, yakni mampu menarik pelanggan. Yang kedua, menjaga hubungan emosional dengan pelanggan sehingga menciptakan pelanggan-pelanggan loyal. Ketiga, menjaga komunikasi dengan pelanggan dengan pemanfaatan sosial media. Keempat, modal dan biaya per bulan relatif kecil, kurang dari 100 juta rupiah. Yang kelima, promosi yang sangat baik, bonus loyalty dan diskon. Keuntungan per bulan relatif besar. Yang keenam, keuntungan per bulan relatif besar. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, konsumsi jasa per kepala atau per orang relatif lama, antara 2 minggu hingga 2 bulan. Yang kedua, sulitnya menciptakan pelanggan baru. Yang ketiga, beberapa pesaing di industri sejenis. Yang keempat, ancaman jasa substitusi, salon, atau potong sendiri, atau tukang cukur umum. Itulah tadi penjelasan usaha barbershop dengan model kanvas. Semoga materi ini dapat menjadi bahan ajar kalian semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.